Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog sore hari ini, pemirsa, bersama dengan Bapak Ardi Sutija selaku Ketua Indonesia Cyber Security Forum. Pak Ardi, tadi kami sudah mendengarkan beberapa pernyataan dari Pak Samuel dari Kominfo. Kami dari Kominfo juga menyatakan mengklaim ini bukan dari mereka, sedangkan dari beberapa operator juga mengatakan mereka sistem keamanan sudah sangat canggih. Lalu benarkah demikian kalau dari Security Forum? Ya, tidak ada sistem yang secanggih apapun yang tidak rentan ya. Ini harus garis bawahi. Kita jangan terbuai dengan jualan vendor ya yang bilang canggih-canggih tapi tetap jebol. Dan ini kasus kan bukan di Indonesia aja, di negara lain juga terjadi ya. Dan itu hampir tiap hari lah kita baca ya. Bocoran data itu terjadi tiap hari, tiap menit. Cuman ada yang melapor, ada yang tidak melapor gitu aja ya. Jadi ini yang saya bilang, teknik-teknik komunikasi publik ini harus dihentikan, gaya-gaya seperti ini. Jangan gaya menyampaikan informasi yang terkait dengan publik itu jangan pakai bahasanya bahasa orang jualan. Itu sudah tidak kena ya. Masyarakat kita ini sudah semakin hari semakin pandai ya dengan era digital. Mereka bisa memperoleh informasi dari mana saja. Jadi kebohongan-kebohongan yang disampaikan selama ini itu akan terlihat secara transparan oleh masyarakat. Nah, ini yang harus kita sadari. Harus dirubah strategi komunikasi, terutama juga kalau ada, ini kita bilang ini udah masuk fase manajemen krisis ya. Nah, di manajemen krisis itu ada fase-fase yang harus dilalui, salah satunya ya komunikasi kepada publik. Nah, ini kalau tidak terintegrasi dengan baik di dalam satu sistem, ya tentunya keluarnya juga akan menjadi masalah. Hal-hal yang ingin disampaikan. Nah, ini banyak dialami oleh semua organisasi atau lembaga, karena mereka nggak ngerti kebocoran data itu dampaknya apa ya, sistem yang mengelola manajemen data itu seperti apa. Mungkin belum pernah lihat teknologi yang mengolah data itu seperti apa. Ya Pak Ardi, tadi kan Pak Samuel sempat bilang ini kejahatan, sebuah bentuk kejahatan. Lalu bahayanya seperti apa sih Pak untuk masyarakat yang datanya ini tersebar misalnya? Oh, sangat berbahaya ya. Saya ambil contoh ya. Ini kita ambil contoh yang sederhana aja, yang ini data SIM katanya bocor ya. Kita sadar nggak sih kalau data NIK kita sudah bocor ya, itu bisa disalahgunakan oleh orang yang punya niat tidak baik untuk membeli SIM card ya di warung manapun, di tikungan jalan manapun, dia daftar pakai NIK kita. Itu hidup kok. Nah, itu juga dia bisa menguasai nomor kita. Artinya dia bisa melakukan tindak kejahatan lainnya tanpa kita sadari. Contoh lainnya juga sekarang, kayak misalnya seringkali kita mendapat WA yang ngakunya teman kita, foto profilnya, foto teman kita tapi nomor berbeda. Nah, itu juga salah satu bentuk kejahatan. Oh, misal modus pinjam uang seperti itu ya Pak ya, yang biasa sering sekali terjadi. Itu yang sederhana, tapi ada juga yang lebih canggih ya, mungkin tidak tepat untuk dibicarakan dalam sesi sore ini. Oke, Pak, ini untuk mengetahui misalnya saya atau Bapak mungkin termasuk dalam 1,3 M tersebut, bisa nggak sih Pak kita mengecek langsung sendiri seperti itu? Sebetulnya ya buat apa? Sebagai antisipasi misalnya seperti itu? Ya kalau udah bocor, mau diapain lagi? Jadi sudah bisa terlanjur kadung, nggak bisa diapa-apakan lagi antisipasinya? Nggak bisa. Data kita udah bocor dari kapan-kapan. Ya. Namanya kebocoran data itu bukan era teknologi digital. Bocoran data itu dari pertama yang namanya bocoran data itu sejak namanya kartu kredit itu muncul di Indonesia. Ya, itu udah aja. Tapi kita tidak pernah berupaya mengantisipasi ya apa yang akan terjadi berikutnya. Itu tidak pernah. Dan ini juga harus diakui teman-teman regulator ya. Saya sering berdebat sama Pak Sen tuh ya. Kita selalu tertinggal di dalam melakukan pengaturan-pengaturan. Nah, ini harus dirubah. Kita harus bisa membangun kemampuan antisipatif kita menyiasati era digital yang berkembang yang berubah setiap menit. Bapak, kalau dibandingkan dengan negara lain, Bapak, Indonesia sebenarnya seberapa rentan sih Pak selalu mendapatkan atau cyber security seperti ini, seperti kebocoran data seperti ini? Selemah itukah pengamanan di Indonesia? Sangat rentan. Sangat rentan. Alasannya kenapa Pak? Mengatakan berkali-kali sangat rentan. Karena banyak faktor. Sekarang pertama SDM kita, ya, sumber daya manusia kita yang harus mengamankan data. Itu kan masuk dari ahli-ahli keamanan data. Itu jumlahnya sangat sedikit. Ya. Banyak yang bilang bisa, tapi kita telusuri ya, terus kita taruh di simulasi ya. Performanya sangat jelek, kurang begitu bagus. Artinya mereka tidak siap. Boleh dia punya sertifikasi, punya ijazah, tapi yang menentukan kan bagaimana performa ketika dia menghadapi persoalan. Bapak, ini kan Bapak tadi bilang kan 2-3 tahun sebenarnya pernah terjadi juga hal serupa seperti kebocoran data seperti ini. Nah, kalau yang dulu-dulu Pak, ini ada ujungnya nggak Pak, penyelesaiannya seperti apa? Ya itu kendalanya benar.
kita belum ada undang-undang yang lebih kuat untuk mengatur. Tapi selama ini kayak saya bilang, yang kebocoran data ada yang melapor atau tidak melapor, ya. Nah, yang melapor, ya tentunya ada tindak lanjut, ya. Itu penyelesaian bisa juga mungkin secara terbuka, ya, atau mungkin ada sanksi administratif. Tapi kalau yang nggak melapor susah ininya. Tidak melapor dia mengalami kebocoran data, ya tindak lanjut juga sulit. Nah, ini perlu keterbukaan dari pengelola data. Kalau mereka mengalami masalah, tolong lapor ke Kominfo, ya, atau ke pihak penegak hukum bahwa mereka mengalami masalah. Tidak ada aib, ya. Tidak, lebih baik transparan, terbuka ketimbang nanti beritanya muncul di media duluan. Nah, ini siapa cepat nih kalau udah muncul duluan, polemiknya macam-macam. Jadi artinya harus ada delik aduan terlebih dahulu, Bapak, baru pemerintah, atau sebenarnya pemerintah bisa langsung mencegah hal itu atau menelusuri langsung seperti itu, bisa nggak sebenarnya? Sekarang sudah, saya lihat teman-teman Kominfo udah mulai proaktif, ya, tapi tidak semua proses kan bisa dibuka ke media, ya, karena juga terkait reputasi perusahaan, ya, terkait dengan ini banyak hal, ya. Jadi semua proses itu ada yang bisa dibuka, ada yang tidak boleh dibuka, ya. Nah, itu nanti bagaimana ya yang mengalami kebocoran data itu mengkomunikasikan pada publik, bukan pemerintah, tapi yang bersangkutan. Ya Bapak, ini kebiasaan mereka ini kan informasi yang saya dapatkan ini jual belinya lewat kripto nih Bapak nih. Ini apakah bisa ditelusuri nggak sih Pak dari situ? Ya, kripto katanya nggak bisa dilacak, ya. Tapi aparat penegak hukum kita udah canggih, udah bisa, ya. Karena udah ada framework kerjasama internasional untuk melacak hal-hal seperti ini. Apalagi kita sudah punya undang TPPU, ya. Tidak sulit, tapi kembali lagi harus ada kejadian-kejahatan yang untuk ditindaklanjuti. Kalau tidak ada, ya apa yang mau ditindaklanjuti? Oke. Kalau jadi solusi terbaiknya nanti ke depannya gimana Pak, biar ini nggak keulang lagi Pak? Seperti apa Pak? Pertama gini, ya, kita kan sudah akan mengalami revolusi digital yang sangat masif sekarang, ya. Bapak Presiden sudah wanti-wanti data is the new oil. Artinya apa? Ini aset-aset yang sangat mahal dan berharga untuk bangsa kita. Nah, sudah selayaknya kita lihat ini juga sebagai seolah-olah itu harta benda kita, ya. Jangan kita lalai. Dan selama ini kan masyarakat, maaf aja ya, menjual diri tapi nggak mau dibayar, nggak pernah ngalamin imbalan. Menjual diri di media sosial, dia nampang, ya, dia pergi berlibur, dia nampang barang mewah. Itu sudah harus dihentikan kebiasaan itu, ya. Karena itu adalah sumber bagaimana seseorang yang punya niat tidak baik untuk akan melakukan peretasan, ya. Jadi itu satu sisi. Sisi lain, ya, ini terkait dengan SDM, ya. Lembaga organisasi baik itu swasta maupun pemerintah sudah harus menyiapkan diri memiliki tenaga-tenaga ahli, ya. Di setiap lembaga itu seharusnya sudah ada yang namanya seorang pejabat yang mengawasi lalu lintas pengolahan data, namanya data privacy officer. Itu udah satu karusan sekarang. Memang mahal orang-orang ini, talenta-talenta ini mahal, tapi sekarang ini sudah tidak bisa ditawar. Harus memiliki ketimbang kita harus mengalami kebocoran data. Nah, kalau udah kebocoran data, udah terjadi insiden, biaya memanage insidennya itu sangat-sangat mahal, ya. Lebih baik kita mengantisipasi, mencegah ketimbang kita harus mengalami insiden. Artinya menurut Bapak ini SDM di Indonesia ini belum mumpuni untuk menyelesaikan masalah ini seperti ini? Belum mumpuni, dan memang kesempatan belum terbuka secara lebar karena banyak lembaga organisasi, ya, yang memang tidak mau bayar mahal tenaga ini. Karena tenaga ini, ya, boleh dikatakan sangat mahal. Mereka kan invest, mereka harus ngambil sertifikasi profesi, harus sekolah, dan itu tidak murah. Sama juga ahli keamanan cyber demikian. Oke, untuk misalnya SDM belum mumpuni seperti itu menurut Bapak. Apakah kita perlu nggak sih Pak misalnya untuk meng-hire hacker misalnya untuk mengamankan data di Indonesia ini? Jadi gini, hacker itu ada dua macam, ya. Hacker putih sama hacker hitam, ya. Kita harus hati-hati, hackernya hacker yang mana, ya. Ini harus dilakukan asesmen psikologi, ya. Kalau mau hire hacker nggak bisa sembarangan. Ini, ya. Jadi kita harus berhati-hati, karena bisa-bisa itu bisa menjadi senjata makan tuan buat kita. Oke, mungkin terakhir imbau untuk masyarakat, Bapak, ini datanya keburu bocor, apa yang harus dilakukan? Begini, ya, memang tidak bisa dipungkiri kebocoran data itu sangat berdampak pada kita semua, ya. Tapi tolong kita bersama-sama sikapi ini dengan tenang, ya. Kita dengan pemerintah, dengan pengelola pengendali dan wali data ini kita kerjasama, karena kebocoran data ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab juga ada di masyarakat, ya. Seperti yang saya sampaikan, jangan sekarang mengetika kebiasaan-kebiasaan kita menampilkan diri di media sosial yang
vulgar gitu ya, itu juga termasuk yang jadi sasaran Memancing ya Pak ya, seperti itu malah ya Pak ya. mancing. Jadi itu sumber-sumber kegaduhan awal tuh di situ. Ini yang dana tertarik. Kedua juga data-data ini kan banyak ya, data-data. Jadi orang untuk bisa masuk mengetahui diri kita itu cuma perlu 3 data pribadi. Pertama, nomor induk kependudukan. Baik. Kedua, domisili lengkap, dan nama lengkap sesuai dengan akte kelahiran. 3 itu mereka udah masuk mana-mana tuh. Oke, baik Bapak. Semoga nih pemerintah cepat membenahi segalanya, mulai dari unsur pidananya dan juga sistem keamanannya. Terima kasih banyak Bapak Ardi Sutija, selaku Ketua Indonesia Cyber Security Forum, setelah bergabung bersama kami. Dan sebelumnya tadi sudah ada Bapak Samuel Abrijani, Pengerapan selaku Dirjen Aptika Kominfo. Terima kasih banyak Pak Ardi. Salam sehat dan selamat sore.